Haleluya seluruh jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah raya online kita hari ini Minggu 27 September 2020. Kami juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali mengikuti ibadah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur pada hari Selasa kemarin telah berjalan dengan baik ibadah Youth Hangout GKI Padang yang dihadiri oleh 30 jiwa pemuda-pemudi. Kita berterima kasih kepada Tuhan kita, ibadah ini berjalan dengan baik dan kita pemuda-pemudi dapat sangat diberkati. Pada minggu ini adalah minggu akhir bagi kita membahas tema tentang kuasa dan otoritas. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita juga siap akan menyambut tema yang baru di minggu depan, di bulan Oktober. Mari kita persiapkan hati kita. Pada minggu depan juga kita akan satu meja dengan Tuhan, perjamuan kudus. Mari kita siapkan ada roti sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus dan juga anggur atau air putih sebagai lambang daripada darah Tuhan Yesus. Mari kita saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lainnya, sama seperti Kristus mengasihi kita. Dan ayat renungan bagi kita pada minggu ini diambil dalam kitab Efesus 3 ayat 20. Di sini dikatakan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sama-sama kita membacakannya. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita senantiasa hidup dalam kuasa Tuhan sebagai orang percaya yang telah menerima kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita memuji menyembah Tuhan kita. Mari kita bersuka cita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada waktu kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami ucapkan syukur kami kepadamu. Satu hal yang kami percaya bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa Immanuel. Hidupku aman di dalam-Mu. Dimanapun ku ada,
Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak pernah takut jikalau kami ada di samping-Mu. Terima kasih. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan nama-Mu, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, layak disembah dan layak disembah, dan layak disembah. Yesus layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Dia, Your name is high. Oh, Your name is high. Your name is great. Oh, my hope is in You. Your word unfailing, Your promise unshaken. Oh, my hope is in Your name is high. Your name is high. Your name is great. Oh, my hope is in You. Your word unfailing, Your promise unshaken. Oh, my hope is in You. Oh, Your name
baik Bapa dalam kerjaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Bapa ibadah Youth Hangout pada hari Selasa kemarin dapat berjalan dengan baik dan dapat diikuti oleh 30 jiwa pemuda-pemudi. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah memberkati daripada hasil tes web daripada umat-Mu yang telah melakukan perjalanan dari luar kota dinyatakan negatif. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Allah yang menyertai perjalanan daripada umat-Mu. Engkau juga telah memberkati Tuhan daripada jualan online dapat meningkat dan mendapatkan Tuhan reseller dalam kota maupun di luar kota. Engkau juga Tuhan telah mencukupkan biaya masuk kuliah daripada umat-Mu. Kami juga berterima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati pimpinan di mana dapat memberikan kejelasan untuk pekerjaan kami yang kurang lebih menunggu 2 minggu Tuhan. Kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau telah memberkati daripada pekerjaan kami Tuhan. Sekalipun pada saat ini penjualan menurun, namun Tuhan Engkau tetap menyertai pekerjaan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati perkuliahan, bahkan juga pendidikan yang dilakukan secara online dapat berjalan dengan lancar Bapa. Terima kasih Bapa buat penyertaan dalam kehidupan kami Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami juga menyatukan hati kami. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap jiwa-jiwa Tuhan yang telah diinjili, agar dapat Tuhan percaya kepadamu Tuhan dan mengalami kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat kebun agar bebas dari hama. Bahkan juga Tuhan orderan untuk rotan dapat Tuhan meningkat. Bahkan juga produk penjualan juga dapat meningkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Engkau berkati setiap keluarga agar dapat kembali beribadah. Dan hubungan satu dengan yang lainnya dapat membaik kembali Tuhan. Kami juga berdoa buat kesembuhan total daripada umat-Mu dari sakit demam, pusing, sesak nafas dan juga penyakit lainnya. Engkau mengangkat, Engkau memberikan kesembuhan karena Engkau Allah penyembuh dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa kelulusan daripada umat-Mu Tuhan mengikuti seleksi FPU. Engkau yang memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan keberhasilan menjadi miliknya. Tuhan juga yang memberkati daripada ujian sekolah anak-anak Tuhan, mereka dapat mengikuti dengan baik, tidak ada kendala satupun Bapa, sehingga mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan dan juga topik doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau telah mendengar dan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Your name is high, your name is great. Oh, my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. Oh, my hope is in you. Amen. All my hope is in you. Seluruh pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Saya yakin bahwa setiap kita yang berkumpul pada hari ini adalah orang-orang yang masih menaruh pengharapannya hanya di dalam Yesus saja. Apakah saudara bersuka cita dan bisa menikmati hadirat Tuhan saat kita memuji dan menyembah Tuhan? Saudara-saudara, dalam pujian dan penyembahan ada kekuatan dan ada kuasa Tuhan yang mengalir. Firman Tuhan katakan bahwa Allah kita bertahta di atas pujian dan penyembahan. Ini minggu yang terakhir bagi kita, minggu yang keempat di bulan September. Dan pada minggu ini pun kita masih dalam tema yang sama, yaitu membahas tentang kuasa dan otoritas. Dan dalam minggu yang terakhir kita akan sekali lagi belajar mengenai kuasa dan otoritas. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk belajar? Sebelum kita lanjut, saya ada beberapa pertanyaan yang bisa untuk men-trigger kita untuk belajar lebih dalam lagi mengenai kuasa dan otoritas. Di minggu yang terakhir ini saya mau menanyakan, apakah kita sudah mulai untuk mempraktekkan kuasa dan otoritas dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mulai mengatakan atau berkata-kata yang penuh dengan kuasa, ataukah kita masih mengatakan sesuatu yang pesimis? Apakah kita sudah mulai melihat bahwa atmosfer kita berubah oleh karena kata-kata kita yang optimis? Apakah kita sudah mulai berdoa dengan yakin bahwa setiap doa kita didengar dan dijawab Tuhan? Apakah kita sudah mulai bergabung dalam doa syafaat
khususnya mendoakan kondisi-kondisi yang sedang terjadi pada hari ini. Kalau kita sudah mulai melakukannya, saya percaya firman Tuhan ini sangat menarik bagi kita untuk kita kerjakan. Minggu yang lalu, pada minggu yang ketiga, Gembala Sidang juga mengajarkan beberapa hal mengenai kuasa dan otoritas. Dan selama kurang lebih 3 minggu ini pun satu hal yang saya pelajari mengenai kuasa dan otoritas adalah pelajaran ini nggak menarik kalau hanya tinggal teori atau hanya tinggal sebagai sebuah khotbah atau pengajaran saja. Justru bicara mengenai kuasa dan otoritas akan menarik kalau kita mengalaminya secara langsung. Karena kuasa dan otoritas bicara mengenai pengalaman kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Itu sebabnya kalau ada yang meragukan kuasa dan otoritas di dalam dirinya sebagai orang percaya, itu sebabnya kalau ada mereka yang masih mengucapkan kata-kata yang pesimis, kata-kata yang kalah, itu sebabnya kalau ada orang yang masih tidak yakin dengan apa yang dia doakan, bukan karena kuasa Allah berhenti, bukan juga karena Allah yang kita sembah berhenti bekerja, bukan juga artinya kuasa dan otoritas itu hilang atau berkurang dari diri kita. Melainkan hal ini bisa terjadi kalau kita berhenti mengalami Allah di dalam hidup kita. Pengalaman ini akan berhenti kalau kita memutuskan untuk berjalan dengan kekuatan sendiri dan tidak lagi mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu dalam Ibrani 13 ayat 8 Gembala Sidang menyampaikan firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, stay the same. Allah yang kita sembah tidak pernah berkurang sedikit pun kuasanya dan tidak pernah bertambah kuasanya, tapi dia tetap sama. Kuasa yang besar dulu, kuasa yang besar terjadi sekarang, dan kuasa yang besar terjadi untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kalau hari ini kita masih mengucapkan kata-kata yang pesimis, atau masih ragu dengan apakah yang saya doakan, ini berkuasa enggak? Tuhan dengar, Tuhan jawab enggak? Bukan karena kuasa itu hilang. Bukan karena Allah enggak dengar jawab doa kita. Mungkin kita yang sudah berhenti atau memutuskan untuk berhenti berjalan bersama-sama dengan Allah. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan firman Tuhan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun ada banyak hal yang terjadi, ada kondisi-kondisi buruk yang terjadi dalam masa-masa yang kami sedang lewati hari ini. Engkau Tuhan yang tidak tergantung, Tuhan yang tidak berubah karena musim yang berubah. Tetapi Engkau tetap Tuhan yang sama, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami yakin firman-Mu Tuhan tidak pernah gagal, janji-Mu tidak akan tergoncangkan. Oleh sebab itu hari ini kami mau katakan bahwa seluruh pengharapan kami taruh di dalam-Mu Tuhan. Bagaimanapun kondisi di sekitar kami tidak mau berhenti berharap. Karena kami tahu Allah yang kami sembah tidak pernah berhenti bekerja. Maka pada hari ini Tuhan melalui ibadah online ini, kami rindu Engkau mewahyukan sesuatu hal yang baik kepada kami. Kami rindu Engkau berkata-kata kembali kepada kami Tuhan. Kami rindu Engkau menyampaikan sabda-Mu, menguatkan setiap yang lemah, membangkitkan setiap iman yang tertidur. Mari Roh Kudus, bicaralah, terjemahkanlah firman-Mu sehingga kami semua boleh mengerti. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami akan sama-sama dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ada salah satu khotbah dari seorang pastor dari Texas, Amerika, namanya Pastor Rick Godwin. Beliau mengatakan di dalam suatu statement khotbahnya bahwa your authority is connected with your identity. Otoritas yang bekerja dalam kita berhubungan dengan seberapa kenal kita akan identitas kita. Paulus mengatakan bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang, tetapi aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kalau identitas yang kita bawa, tetap ego kita, tetap identitas pribadi kita, harga diri kita, maka otoritas kita menjadi terbatas. Namun kalau kita mengenal bahwa kita sudah ditebus oleh darah yang mahal,
Bahwa darah Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita. Dan kalau kita mengenal betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, dan kalau kita mengalami kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikannya dalam hari-hari kita, maka kita tahu bahwa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita adalah otoritas yang tidak terbatas. Your authority is connected with your identity. Otoritas kita berhubungan dengan seberapa kenal kita akan identitas kita. Hari ini saya berikan judul khotbah yaitu The Source atau sumber. Karena berbicara mengenai kuasa dan otoritas, kita perlu mengerti kuasa apa yang mau kita jalankan, kuasa siapa yang mau kita kerjakan, otoritas siapa yang mau kita jalankan dalam hari-hari kita. Tentu kita perlu mengerti sumbernya. Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai sumber, ada contoh yang bisa saya angkat. Sebagai contoh kayak sumber daya listrik dari sebuah rumah. Kita tahu bahwa dalam tiap rumah itu ada sumber daya yang berbeda, maksudnya skala daya yang berbeda. Ada yang 450 watt, ada yang 900, ada yang 1300, dan seterusnya. Semakin besar daya yang dimiliki oleh rumah tersebut, maka semakin banyak perangkat listrik yang bisa dijalankan pada waktu bersamaan. Rumah dengan daya 450 watt tentu tidak bisa menjalankan 2 buah AC. Bahkan AC setengah PK pun rumah tersebut tidak bisa menjalankan secara 2 buah. Rumah dengan daya 450 watt tentu punya kemampuan terbatas menjalankan perangkat listrik. Namun rumah dengan 3300 watt tentu bisa menjalankan perangkat yang lebih banyak. Mungkin dia bisa punya 2 AC, bisa punya 3 kipas, 1 pompa air, dan perangkat listrik yang lebih banyak dari rumah yang memiliki kapasitas 450 watt. Sumber daya daripada rumah ini, sumber listrik daripada rumah, rata-rata sih kalau di Indonesia biasanya berasal dari PLN. Walaupun ada yang masih menggunakan genset ataupun dinamo ataupun aki, mungkin di beberapa daerah yang terpencil, tetapi rata-rata kita menggunakan listrik negara yang kita sebut sebagai PLN, listrik PLN. Selama PLN mengalirkan listrik, maka kita bisa mempergunakan daya sesuai dengan yang sudah kita sepakati dengan PLN. Sumber kuasa kita siapa sih? Coba tanya kiri kanannya, sumber kuasa kita berasal dari mana? Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sumber kuasa yang bekerja dalam kita itu berasal dari Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Sumber kuasa itu berasal dari Yesus. Sumber yang tidak pernah berubah. Sumber yang tidak punya batasan. Walaupun banyak kondisi-kondisi yang negatif yang terjadi pada hari ini, bukan berarti Tuhan yang kita sembah menjadi berubah kemampuan sumbernya. Menyambung cerita tadi, saya juga ingat bahwa pada waktu beberapa kali kita mengadakan acara, kegiatan ibadah di gereja seperti ibadah Natal ataupun ibadah Paskah, biasanya kita akan menghubungi PLN dan meminta supaya dayanya diloskan. Supaya dayanya itu dibuat tidak terbatas. Karena kita akan menggunakan perangkat yang lebih banyak, di mana kita biasanya menggunakan dalam ruangan dan luar ruangan. Dan dengan daya listrik sekarang, 5.500 watt di gereja tentu tidak akan tercover dengan itu. Biasanya kita akan hubungi instalator dari PLN dan minta mereka untuk meloskan di hari tersebut. Sehingga berapapun perangkat yang kita pergunakan, berapa banyak pun alat musik ataupun AC ataupun perangkat listrik lainnya yang kita pergunakan pada hari itu, kita tidak perlu takut listriknya akan down. Bukankah hubungan kita dengan sumber itu sudah diloskan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Bukankah Yesus sudah mengatakan, sudah selesai, it is done. Masih ingatkah saudara bahwa dia sudah mati dan dia sudah bangkit pada hari ketiga? Tujuannya adalah supaya dosa kita diampuni dan supaya hubungan kita dengan sorga itu dipulihkan kembali. Dengan kata lain, hubungan kita dengan sumbernya itu tidak lagi terbatas,
Kita bisa langsung datang kepada Bapa, dan Bapa sebagai sumber adalah suatu sumber yang tidak terbatas juga. Bapa yang kita sembah bukan Bapa, bukan Allah yang hanya bisa melakukan beberapa perkara saja. Bukan. Dia bukan Tuhan yang hanya bisa melakukan apa yang dia mau saja. Bapa yang kita sembah adalah pencipta langit dan bumi, yang memiliki kuasa di langit dan di bumi. Sebab itu, sumber kita, sumber kuasa kita adalah sumber yang tidak terbatas. Dan hubungan kita dengan sumber itu, karena Yesus telah mati dan telah bangkit, hubungan kita sudah diloskan, sehingga tidak ada batasan lagi kita dengan sumber tersebut. Berapapun beban yang sedang kita hadapin, berapa besar pun, berapa banyak pun trouble yang sedang kita hadapin, ingatlah bahwa kuasa yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Kuasa itu limitless, tidak terbatas. Karena sumbernya pun tidak terbatas. Itu sebabnya Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini tidak pada beberapa hal tertentu saja. Tetapi pada setiap hal, setiap kunci yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Setiap kunci yang kita tutup di bumi akan tertutup di sorga. Kuasa yang bekerja dalam kita adalah kuasa yang tidak terbatas. Sumber kuasa yang kita pegang akan berbanding lurus dengan berapa besar atau berapa banyak problem yang kita hadapi. Kalau kuasa yang kita pakai masih tetap ego kita, masih tetap kemampuan kita, oh saya bisa kok melewati ini, oh ini masalah ini kecil. Oh masalah ekonomi ini cukuplah dengan utang saja, utang bisa menyelesaikan kok. Kalau kita pikir, oh nanti ujian bisa kok, saya bisa mencontek. Apalagi ini masalah belajar online. Guru saya kan tidak tahu kalau saya mencontek. Oh masalah keluarga, oh ini mudah lah, ini simple. Ini kecil kok masalahnya. Kalau kita tetap memakai kuasa dari dalam diri kita, maka masalah yang kita hadapin akan terbatas. Tapi kalau kita bersumber pada kuasa yang tidak terbatas, maka berapapun banyak, berapapun besar masalah yang sedang kita hadapin, kita mampu untuk melewatinya. Ada 2 cerita di dalam Alkitab yang kita bisa belajar pada hari ini. Yang pertama dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Dalam cerita ini, Yesus dan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mereka akan bertolak ke seberang danau. Dan seketika datanglah angin taufan, datanglah badai. Dan badai ini bisa kita simpulkan begitu hebat. Karena murid-murid Tuhan Yesus seperti kita ketahui ada Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah mantan bekas dari nelayan. Tentunya kalau nelayan mereka sudah biasa berhubungan dengan perahu dan sudah biasa berhubungan dengan kondisi air dan kondisi cuaca. Pada ayat 38 berkata bahwa Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya bisa simpulkan bahwa badai ini mungkin begitu hebat sehingga seorang atau beberapa orang mantan nelayan
bisa mengatakan bahwa kita akan binasa. Mungkin mereka tidak pernah melihat badai sehebat itu di dalam kehidupan mereka, sehingga bisa kita simpulkan bahwa badai itu begitu besar. Ada satu kondisi, yaitu taufan. Namun pada ayat berikutnya, murid-murid ini datang dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu kemudian Yesus bangun dan menghardik danau tersebut, berkata, "Diam dan tenanglah." Quiet and settle down. Diam dan tenanglah. Memang kalau kita membahas secara sekilas, kita bisa merasa bahwa Yesus sedang mengatakan diam dan tenanglah kepada angin ribut tersebut. Namun saat saya baca berulang lagi, saya mulai memikirkan, karena biasanya Alkitab selalu berkata-kata atau selalu ada makna yang lebih luas daripada hanya makna kata itu sendiri. Apakah Yesus hanya mengatakan diam dan tenanglah kepada taufan? Atau justru ada hal lain yang sedang Yesus mau ajarkan dalam perikop ini? Ada satu momen, ada satu kejadian, ada satu kondisi di mana ada taufan dan ada badai yang terjadi. Ada cuaca yang sedang mengamuk. Namun yang dilaporkan oleh para murid bukanlah cuaca ini. Yang dilaporkan adalah bahwa, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yang disampaikan bukanlah sebuah laporan, melainkan yang disampaikan adalah ada dua hal yang mereka sampaikan. Yang pertama, ayat 38 berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Apakah mereka sudah binasa? Belum. Mereka masih hidup. Yang disampaikan pertama adalah prediksi. Yang kedua, yang disampaikan ayat 40, saudara bisa lihat bahwa Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, ini setelah Yesus mendiamkan danau tersebut. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut, sehingga mengapa kamu tidak percaya?" Saya ambil dalam The Message Bible, dalam Markus 4 ayat 40 berkata, Jesus reprimanded the disciples. "Why are you such cowards?" Mengapa engkau begitu pengecut? Cowards, pengecut. Bicara mengenai mental. Ada dua hal yang menarik dalam ayat ini. Bahwa Yesus berkata diam dan tenanglah, bukan hanya kepada danau, bukan hanya kepada angin itu, tetapi yang pertama kepada prediksi murid-murid. Yang kedua kepada mental mereka. Prediksi yang mengatakan bahwa kita binasa, padahal mereka belum binasa. Ya mungkin badai itu begitu besar, taufan itu begitu dahsyat, sehingga seorang mantan nelayan bisa berkata bahwa kita pasti binasa. Mungkin itu begitu besar badai itu terjadi. Namun yang dia bawa kepada Tuhan adalah prediksinya. Dan yang kedua, Yesus menegur, "Why are you such a cowards?" Kenapa engkau begitu pengecut? Pengecut bicara mental, Bapak Ibu Saudara. Yang Yesus hardik bukan hanya danau, tapi yang dia hardik adalah prediksi dan juga mental daripada murid-murid pada waktu itu. Karena dua hal ini menghalangi kita melihat, menghalangi iman kita untuk mengetahui bahwa Yesus kita adalah Immanuel. Yang artinya Allah beserta dengan kita. Dalam Markus 1, 2, dan Markus 3, bahkan Markus 4 ayat sebelum yang kita baca ini, di sana sudah diceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberitakan tentang hal kerajaan sorga, memberitakan tentang biji sesawi mengenai iman. Tapi seketika murid-murid lupa bahwa Yesus sedang satu perahu dengan mereka. Mungkin badai yang kita hadapi pada hari ini adalah badai yang begitu besar, mungkin kita belum pernah hadapin sehingga kita bisa katakan badai ekonomi ini begitu berat, saya pasti bangkrut, saya pasti akan jatuh miskin, saya harus menjual rumah saya harus menjual harta milik saya harus merelakan anak-anak untuk berhenti bersekolah. Mungkin badai dalam usaha kita begitu besar, kita belum pernah jumpa sehingga kita katakan usaha ini pasti gak akan bisa saya mulai dalam masa pandemi ini, usaha ini pasti akan tutup sebentar lagi.
Mungkin penyakit yang kita hadapi, kita melihat bahwa penyakit ini begitu besar, belum pernah kita hadapi, sehingga kita katakan mungkin saya akan hidup dengan kecacatan ini seumur hidup saya. Bapak Ibu Saudara, prediksi dan mental kita akan menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, benteng-benteng apa? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran adalah sumber dari prediksi dan sumber dari mental kita. Pikiran yang nggak bisa kita kontrol akan memberikan prediksi buruk ke depannya. Dan pikiran yang kita hidupi terus-menerus akan menentukan mental apa yang kita punya pada hari ini. Apakah mental seorang pengecut atau mental seorang pemenang. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kuasa dan otoritas Tuhan bisa bekerja maksimal dalam orang yang bisa memiliki rasa aman. Yesaya 30:15, saya baca yang bagian terakhirnya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Pikiran kita akan membuat kita bisa memprediksi sesuatu. Pikiran kita yang nggak bisa kita kontrol akan membuat kita bermental seperti apa. Itu sebabnya Daud dalam Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud juga mengatakan, ia menyediakan bagiku hidangan di hadapan para lawan-lawanku. Karena Daud tidak memakai pikirannya. Raja Daud tidak menghidupkan indera penglihatannya. Tapi yang dia hidupkan adalah kebaikan Tuhan dalam dirinya. Sehingga pikirannya bisa dia kontrol. Prediksi dan mentalnya bisa dia tawan. Cerita yang kedua dalam 1 Samuel 17 ayat 31-37. Cerita ini mengenai Daud yang akan berperang melawan Goliat. Cerita ini tentang sebelumnya. 1 Samuel 17 ayat 31-37. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 33, Saul menyampaikan prediksinya. Tidak mungkin. Dan dalam waktu bersamaan Saul juga menyampaikan pemikirannya bahwa Daud masih muda, sedangkan Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Namun intinya pada ayat 37, Bapak Ibu Saudara. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Mental dan prediksi yang sangat berbeda antara Saul dengan Daud. Saul menyampaikan prediksi dan pikiran berdasarkan pengalamannya.
Apalagi sebelum cerita ini dimulai, Saul sudah ditolak menjadi raja karena ia melanggar perintah daripada Samuel yang disampaikan oleh Tuhan mengenai korban bakaran. Saul menyampaikan prediksinya, Saul menyampaikan pemikirannya, Saul menyampaikan mentalnya. Mental seorang pengecut. Walaupun dia raja. Ternyata jabatan, kasta, atau level tidak menunjukkan mental kita. Namun Daud menunjukkan prediksi dan mental yang sangat-sangat berbeda. Daud ceritakan pengalamannya menghajar singa, menghajar beruang. Namun dia bukan menceritakan betapa kuat, betapa hebat, betapa luar biasa pengalamannya. Yang Daud mau ceritakan dalam ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku. Begitu Daud menyadari bahwa dia bisa menghajar beruang dan menghajar singa yang mengambil kambing domba ayahnya, bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan Tuhan yang melepaskan dia. Demikianlah Daud menyadari bahwa kuasa untuk menghancurkan, kuasa untuk menaklukkan singa dan menaklukkan beruang, bukan kuasa yang berasal dari dirinya. Daud menyadari, Daud melihat dia masih muda, dia kemerahan. Alkitab berkata, Daud sangat berbeda dengan abang-abangnya yang sangat gagah perkasa. Bahkan Samuel pun ketika mengurapi Daud, dia heran, apakah ini Tuhan? Tuhan berkata, bukan apa yang kau lihat, tetapi apa yang kau lihat. Manusia melihat mata dengan mata, tapi aku melihat hati. Daud mengerti keadaannya. Daud mengerti dia dengan Goliat berbeda sangat jauh sekali, sangat jomplang sekali. Tapi Daud lebih mengerti, Daud lebih mengenal pengalamannya dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah melepaskan dia dari singa, Tuhan melepaskan dia dari beruang, dan Tuhan yang sama juga melepaskan dia dari Goliat. Daud menawan pikirannya. Daud menawan benteng dalam pemikirannya yang menentang pengenalan dia akan Allah. Yang Daud ucapkan, yang Daud sampaikan, yang Raja Daud beritakan bahwa Tuhan yang bekerja di dalam dia adalah Tuhan yang limitless, yang tidak terbatas kuasanya. Bukan Daud buta. Bukan Daud tidak bisa melihat betapa besarnya Goliat itu. Bukan murid-murid tidak melihat betapa besarnya badai taufan yang sedang melanda mereka. Namun perbedaan Daud, dia tidak menyampaikan prediksinya. Dia tidak menyampaikan mentalnya. Yang dia sampaikan adalah imannya kepada Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan sumber kuasa akan mendiamkan prediksi pikiran kita. Dan iman kita akan kuasa Allah akan menenangkan mental kita dalam menghadapi badai kehidupan. Sebabnya Yesus berkata, diam dan tenanglah. Yesus bukan hanya menghardik angin ribut, bukan hanya menghardik danau, tapi dia mau katakan kepada pikiran kita. Dia mau katakan kepada prediksi dan mental kita, diam, be quiet and settle down. Diam dan tenanglah. Bapak Ibu Saudara, untuk menawan pikiran kita, bukan lagi tugasnya Tuhan, tetapi tugasnya kita. Filipi 4 ayat 8 berkata, oleh sebab itu pikirkanlah perkara-perkara yang manis, yang baik, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Karena hanya dengan itu, kita bisa menawan pikiran kita. Dan kita bisa beri jalan bagi Tuhan untuk mengerjakan kuasanya di dalam kita. Di akhir firman Tuhan ini, di akhir bulan, di akhir pembahasan mengenai kuasa dan otoritas, ada kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua untuk bisa kita bawa di hari-hari kita ke depannya. Kuasa Allah akan bekerja saat 3 hal ini kita kerjakan. Kuasa Allah bisa bekerja, yang pertama, saat kita percaya kepada namanya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi pada setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Saat kita percaya, saat kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kuasa Tuhan bisa bekerja. Yang kedua, kuasa Tuhan bisa bekerja saat kita tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis,
maka ia akan lari daripadamu. Bukan lawan iblis terlebih dahulu, tapi tunduklah kepada Allah. Kita hanya bisa bebas dari kuasa dosa. Kita hanya bisa melawan pekerjaan iblis kalau kita tunduk kepada Allah. Kalau saudara mengingat cerita anak daripada Imam Skewa dalam Kisah Para Rasul, bagaimana mereka mencoba menggunakan kuasa daripada nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Bukannya setan pergi, malah setan yang merasuki orang tersebut menggagahi mereka, mempermalukan mereka. Karena yang terlebih utama bukan mengusir setan, tetapi tunduk kepada Tuhan. Kita tidak tunduk kepada badai. Kita tidak tunduk kepada Goliat dalam kehidupan kita. Kita tidak tunduk juga kepada mental dan kepada prediksi kita. Tapi kita tunduk kepada Tuhan yang mempunyai kuasa itu. Yang ketiga, kuasa Tuhan bisa bekerja saat kita berserah dalam kelemahan kita. 2 Korintus 12 ayat 9, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Maksudnya kelemahan bukan kita banggakan manusia lama kita, bukan kita banggakan ego kita, bukan kita banggakan prestise kita, bukan kita banggakan sikap lama kita, bukan. Tetapi di mana lemahnya kita? Kalau hari ini kita sedang menjalani usaha kita dan kita tahu kita melihat kondisi ini tidak mungkin bagi usaha kita, itu kelemahan kita. Mari kita berserah pada kelemahan tersebut. Kalau kita sebagai pelajar, dan kita tahu bahwa dalam masa belajar daring, belajar online ini, kadang sinyal internet yang kurang lancar, kadang paket yang tidak selalu lancar, dan mungkin ada beberapa pelajaran yang sulit kita pahamin. Itu kelemahan kita. Maka kita berserah kepada Tuhan dalam kelemahan tersebut. Kalau kita sebagai orang-orang yang bekerja, kita melihat ada banyak PHK, ada banyak hal yang nggak bisa kontrol, yang nggak bisa kita kontrol. Ada banyak pengurangan-pengurangan yang terjadi. Itu kelemahan kita. Mari kita berserah bersandar kepada Tuhan dalam kelemahan kita. Ayat ini Bapak Ibu Saudara saya dapatkan sangat jelas pada waktu saya sakit tahun 2007. Pada waktu itu saya diare selama 10-11 hari. Saya masih ingat terus pulang dari Medan. Dan kemudian saya sampai di Padang. Hari ke-11 saya sembuh. Hari Minggu saya masih melayani. Namun Minggu malam saya mulai merasakan kelemahan di kelingking kiri, pindah kelingking kanan, jari manis kiri, kanan, dan terus berpindah. Sampai kemudian saya mulai merasakan kelemahan dari kaki naik terus ke atas sampai pinggang saya. Penyakit ini dinamakan Guillain-Barré syndrome. Waktu itu saya belum begitu tahu tentang penyakit ini. Rabu malam, malam ketiga, saya sudah mulai merasakan menyerah. Saya katakan, Tuhan, kalau Engkau memang mau saya mati, atau saya katakan seperti ini, Tuhan, saya nggak mau hidup dengan cacat. Kalau memang cacat, lebih baik kau ambil saya. Kurang lebih seperti itu. Malam ketiga, ibu, orang tua saya, mama saya beserta dengan para full timer waktu itu, kita berdoa, angkat pujian, saya nggak bisa apa-apa lagi, saya hanya terbaring. Dan kalau saya mau pindah ke kiri, ke kanan, saya harus bangunkan orang sebelah saya dan mengatakan, Kak, tolong pindahkan saya. Karena memang saya nggak bisa lagi mengontrol, dan begitu lemahnya dari kurang lebih setinggi ulu hati saya ke bawah. Namun pada waktu malam itu, firman Tuhan ini begitu jelas. Saya belum tahu terletak di mana pada waktu itu. Tapi Tuhan dengan jelas berkata, di dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Jam 4 pagi, subuh. Saya ingin ke WC, saya mau pipis, dan tiba-tiba saya bangun dan saya bisa pipis sendiri. Di saat kita berserah, di saat kita surrender, menyerahkan segalanya, kita mempersilakan jalan bagi Tuhan untuk bekerja. Saya harap ini bisa memberkati kita semua, menguatkan kita di dalam menghadapi masa-masa yang sedang tidak jelas yang sedang kita hadapi. Percayalah bahwa sumber kuasa kita adalah sumber yang tidak terbatas. Hubungan kita dengan sumber tersebut sudah dibukakan melalui kematian Tuhan Yesus. Marilah kita percaya
tunduk kepada Allah, dan kita berserah dalam kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat waktu kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang menyempurnakan firman ini Tuhan. Karena mengenai kuasa dan otoritas, tidak bicara mengenai teori saja. Tidak hanya sebagai sebuah pengajaran saja, tapi kami mau mengalami kuasa-Mu Tuhan dalam hari-hari kami. Apa yang kami hadapi hari ini, badai sebesar apapun, Goliat sebesar apapun yang sedang kami lihat di depan mata kami. Tuhan, kami mau katakan kepada pikiran kami, diam dan tenanglah. Dan ketahuilah bahwa sumber kuasa kami adalah sumber yang tidak terbatas. Tuhan, bantu kami, mampukan kami untuk memandang dengan iman kami kepadamu. Bahwa Engkau terus bekerja dan tidak pernah berhenti bekerja Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Bila setiap hari kami terus mengalami Engkau. Walaupun ini adalah minggu terakhir bagi kami mengenai kuasa dan otoritas. Namun setelah ini kami akan terus mengalami kuasa-Mu. Dan kami akan terus mengerjakan otoritas yang Kau berikan kepada kami sebagai orang-orang percaya. Mari Tuhan, sempurnakanlah firman. Sehingga kami semua, setiap orang percaya, setiap keluarga Tuhan, semua kami bergerak di dalam kuasa dan otoritas yang telah Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang mendengarkannya, apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak pernah kehilangan kepercayaan kami kepada Engkau, bahwa Engkau baik dan akan selalu baik dalam kehidupan kami. Kami tidak mau kehilangan kepercayaan bahwa Engkau Allah yang berkuasa melakukan setiap hal di luar daripada kemampuan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan lihat Engkau akan terus bekerja dan kami akan terus nikmati pengalaman hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Pengalaman menjalani kuasa yang tidak terbatas yang berasal dari surga itu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat firman-Mu dan kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat persembahan kita, apa yang kita bawa kepada Tuhan, tidak hanya hidup kita, tapi persembahan kita, finansial yang akan kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, mari kita bawa, kita pegang erat-erat, kita mengucap syukur juga karena kita boleh sampai di penghujung bulan September. Tuhan Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang setia, kami mengucap syukur kami boleh sampai di penghujung bulan September. Kami bersyukur buat setiap berkat yang sudah kami nikmati. Kami bersyukur juga buat setiap masalah yang terjadi. Dan kami tahu bahwa dalam setiap masalah itu adalah suatu jalan bagi kami untuk mengenal Engkau dan untuk mengalami kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami angkat persembahan kami Tuhan, harta benda yang kami bawa kepadamu sebagai sebuah persembahan kami. Berkatilah Tuhan. Tidak akan pernah bisa kami balas kebaikan-Mu. Tidak akan pernah bisa kami balas Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Kami bawa ini kepadamu supaya ada orang-orang lain yang bisa diberkati melalui pemberian kami. Berkatilah setiap usaha, pekerjaan, setiap yang sedang dirintis pada hari ini, setiap mimpi kami Tuhan, berkatilah Tuhan. Bahkan yang sedang berdoa bagi pekerjaannya, berdoa bagi usaha yang sedang dimulai, berkati juga, bukakan jalan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang besar, yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur kami sampai di penghujung ibadah ini. Kami siapkan lagi hati kami minggu depan, kami masuk dalam bulan yang baru dengan tema yang baru. Kami percaya Engkau akan memberikan lagi pengajaran, gebrakan yang baru Tuhan, terobosan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur dalam masa ini pun kami bisa beribadah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya, kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Berkatilah setiap rumah, setiap tempat, setiap ruangan yang dipakai sebagai tempat ibadah. Di situ ada tabut Tuhan tinggal. Di situ ada tabut Tuhan bekerja. Di mana rumah tersebut, di mana ruangan tersebut dipakai. Terima kasih buat setiap para pelayan yang sudah berjerih lelah untuk mempersiapkan ibadah online, baik yang berdoa Tuhan, bagi setiap pelayanan yang sedang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan buat pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah. Tidak lupa kami serahkan kota kami, Kota Padang. Tangan-Mu menjagakan kota kami, menjauhkan dari segala mara bahaya, bencana, dan segala prediksi jahat bagi kota kami. Tidak satupun bencana bisa menjamah kota kami, karena ada malaikat Tuhan. Ada doa orang-orang benar yang membentengi kota kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap para pemimpin dalam gereja kami. Berkati gembala, keluarga, full timer, core team Tuhan. Dan setiap para pelayan-pelayan dalam gereja-Mu.
Perlengkapi dengan lebih luar biasa lagi untuk melakukan dan mengerjakan pelayanan yang sudah Engkau titipkan kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami tutup ibadah kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, dan ini saatnya bagi kami untuk dapat mulai mengerjakan dan mulai berjalan dan mulai menikmati pengalaman hidup, menikmati kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita yang percaya yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati kuasa Tuhan, dan mari kita nikmati waktu-waktu kita bersama keluarga dan teman-teman kita. Sekali lagi, happy Sunday to you all.